Sebelum memulai videonya, jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka sama konten dan video dari channel kita, serta sarannya ya, apa yang harus kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat selalu ya. Mari kita belajar bersama Bismart agar adik-adik semakin pintar dan cerdas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya untuk dukungan pada channel kami. Insya Allah kami akan selalu memberikan pelajaran yang berguna untuk adik-adik semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama materi matematika, yaitu pecahan penjumlahan. Sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa dimulai. Baik adik-adik, langsung kita mulai ya. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilangnya, atau A disebut pembilang dan B disebut dengan penyebut. Contohnya 5/6. Angka 5 disebut pembilang dan angka 6 disebut dengan penyebut. Kemudian 4/5. Angka 4 disebut pembilang dan angka 5 disebut penyebut. Kakak kasih contohnya ya. Contoh penyebut yang sama. 6/8 ditambah 1/8. Nah, adik-adik bisa lihat angka 8 pada 6/8 dan 1/8 merupakan angka penyebut, dan angka 6 dan angka 1 adalah angka pembilang. Jika penyebutnya sama-sama dengan angka 8, maka adik-adik bisa langsung menambahkannya. Jadi 6/8 ditambah 1/8 sama dengan 7/8. Angka 6 dan angka 1 bisa langsung dijumlahkan seperti biasa. Kemudian kakak akan mencontohkan untuk contoh soal lainnya. Yang pertama, 1/6 ditambah 3/6. Angka penyebutnya sama-sama, yaitu angka 6. Jadi adik-adik bisa langsung menjumlahkannya ya. 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi 1/6 ditambah 3/6 adalah 4/6. Kemudian contoh yang kedua, 3/8 ditambah 2/8. Angka penyebutnya sudah sama ya adik-adik, sama-sama angka 8. Maka adik-adik bisa langsung menjumlahkan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasil 3/8 ditambah 2/8 adalah 5/8. Kemudian contoh yang ketiga, 4/9 ditambah 3/9. Nah, angka penyebutnya sudah sama-sama, yaitu angka 9. Jadi adik-adik bisa langsung menjumlahkan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi 4/9 ditambah 3/9 hasilnya 7/9. Dan yang terakhir, 2/6 ditambah 3/6. Angka penyebutnya sama-sama di angka 6. Berarti adik-adik juga bisa langsung menambahkan 2 ditambah 3, yaitu 5. Jadi hasil 2/6 ditambah 3/6 adalah 5/6. Kesimpulannya untuk soal pecahan biasa yang penyebutnya sama adalah: yang pertama, pastikan angka penyebutnya sama. Yang kedua, jika angka penyebutnya sudah sama, maka adik-adik bisa langsung menjumlahkan pembilangnya. Setelah adik memahami pecahan biasa untuk penyebutnya sama, sekarang kakak akan menjelaskan contoh soal pecahan biasa yang penyebutnya tidak sama. Yang perlu adik-adik pastikan yang pertama adalah adik-adik harus melihat angka penyebutnya. Jika angka penyebutnya tidak sama, maka adik-adik harus menyamakannya terlebih dahulu. Contoh soal 2/5 ditambah 2/10. Angka penyebutnya berbeda, yaitu 5 dan 10. Maka adik-adik harus menyamakannya
Angka penyebutnya adalah angka 5 dan angka 10. Adik-adik harus menentukan terlebih dahulu angka berapa yang bisa dibagi 5 dan 10. Angka yang bisa dibagi 5 dan 10 adalah angka 10, maka penyebut yang dipilih adalah angka 10. Untuk pecahan 2/5 yang harus dilakukan pertama kali adalah 10 dibagi 5 hasilnya 2. Kemudian angka 2 tersebut dikalikan dengan angka pembilangnya, yaitu 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi untuk 2/5 maka ditemukan angka 4/10. Kemudian untuk 2/10 adik-adik juga harus mencarinya kembali, yaitu 10 dibagi dengan 10 hasilnya 1. Hasil satunya itu harus dikalikan dengan angka pembilangnya, yaitu 1 dikali 2 hasilnya 2/10. Setelah kita mendapatkan 4/10 dan 2/10, adik-adik bisa langsung menjumlahkannya. 4/10 ditambah 2/10 sama dengan 6/10. Setelah mendapatkan angka 6/10, 6/10 tersebut masih dapat disederhanakan. Nah, bagaimana cara menyederhanakannya? Cara menyederhanakannya adalah dengan sama-sama membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan angka yang sama. Contohnya, 6 dibagi 2 hasilnya 3, dan 10 juga dibagi dengan 2 hasilnya 5. Jadi 6/10 dapat disederhanakan menjadi angka 3/5. Bagaimana adik-adik? Gampang ya? Selanjutnya, agar adik-adik lebih memahami, kakak akan menjelaskannya kembali dengan contoh-contoh soal berikut. Yang pertama, 1/2 ditambah 1/3. Adik-adik harus menyamakannya terlebih dahulu untuk angka penyebutnya. Adik-adik bisa memilih angka 6 karena angka 6 bisa dibagi 2 dan juga bisa dibagi 3. Kemudian untuk 1/2-nya yang harus dilakukan adalah 6 dibagi dengan 2 kemudian dikalikan dengan angka pembilang atasnya. Hasilnya adalah 3/6. Kemudian untuk 1/3-nya bisa dilakukan dengan cara 6 dibagi dengan 3 kemudian hasilnya dikalikan dengan angka 1 di atasnya. Hasilnya adalah 2/6. Setelah angkanya sama, yaitu 3/6 dan 2/6, maka adik-adik bisa langsung menjumlahkannya. 3/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 5/6. Kemudian untuk soal yang nomor 2, 3/4 ditambah 2/8, bagaimana caranya? Adik-adik bisa melakukannya dengan mencari angka berapa yang bisa dibagi dengan 4 dan juga bisa dibagi dengan 8. Bisa dipilih angka 8 karena angka 8 bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 8 ya adik-adik. Yang pertama, untuk 3/4 adik-adik bisa membagi angka 8 dibagi dengan angka 4. Kemudian hasilnya dikalikan dengan pembilang di atasnya. Jadi untuk 3/4 akan ditemukan angka 6/8. Selanjutnya angka 2/8 bisa didapatkan dengan cara 8 dibagi dengan 8 hasilnya dikalikan dengan pembilang di atasnya. Adik-adik akan mendapatkan hasilnya yaitu 2/8. Nah, setelah sama baru bisa dilakukan penjumlahan, yaitu 6/8 ditambah dengan 2/8 hasilnya 8/8. 8/8 masih bisa disederhanakan kembali, yaitu dengan cara membaginya. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Jadi hasilnya 3/4 ditambah 2/8 sama dengan 1. Untuk soal yang ketiga, yaitu 4/3 ditambah 3/6. Penyebutnya adik-adik tentukan kembali, yaitu angka berapa yang bisa dibagi 3 dan juga bisa dibagi 6. Bisa dipilih dengan angka 6. Yang pertama, untuk 4/3 dapat dilakukan dengan cara 6 dibagi dengan 3. Hasilnya dikalikan dengan pembilang atasnya. Akan didapatkan angka yaitu 8/6. Kemudian untuk 3/6 bisa dilakukan dengan cara 6 dibagi dengan 6 hasilnya dikalikan dengan pembilang atasnya.
yaitu akan didapatkan hasil 3/6. Setelah mendapatkan angka yang sama, yaitu 8/6 dan 3/6, maka adik-adik bisa langsung dapat menjumlahkannya, yaitu hasilnya 11/6. 11/6 masih dapat disederhanakannya kembali. Bagaimana caranya? 11 dibagi dengan 6, yaitu hasilnya 1. Sisanya adalah angka 5. Jadi adik-adik bisa menuliskannya menjadi pecahan campuran, yaitu 1/5/6. Jadi 4/3 ditambah dengan 3/6, hasil akhirnya adalah 1/5/6. Nah, untuk soal yang terakhir yaitu 1/6 ditambah 3/4. Hal yang harus dilakukan sama, yaitu menentukan angka berapa yang bisa dibagi dengan 6 dan juga bisa dibagi dengan 4. Ya, betul, angka 12. Angka 12 dijadikan penyebut. Setelah itu dapat dilakukan dengan cara untuk 1/6 adik-adik bisa melakukannya, yaitu 12 dibagi dengan 6. Hasilnya dikalikan dengan pembilang atasnya. Jadi akan menghasilkan angka 2/12. Kemudian untuk 3/4 lakukan dengan hal yang sama ya, yaitu dengan cara 12 dibagi dengan angka 4, hasilnya dikalikan dengan pembilang atasnya, maka akan didapatkan angka 9/12. Setelah sama, dapat dilakukan penjumlahan langsung ya, yaitu 2/12 ditambah 9/12, hasilnya 11/12. Nah, jadi 1/6 ditambah 3/4 hasilnya adalah 11/12. Untuk penyebut yang tidak sama, maka yang harus dipastikan yang pertama adalah pastikan angka penyebutnya sama ya. Kemudian yang kedua adalah jika berbeda, maka yang harus dilakukan adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan yang terakhir, jika angka penyebutnya sudah sama, baru adik-adik bisa langsung melakukan penjumlahannya ya. Nah, bagaimana adik-adik dengan pembahasan kita kali ini tentang pecahan dengan penyebut yang sama dan juga penyebut yang tidak sama? Jika adik-adik suka, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komennya ya, serta nyalakan loncengnya supaya adik-adik selalu mendapatkan notifikasi dari kami pada saat upload video terbaru. Dari kakak sekian, terima kasih adik-adik. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.